Kita lanjutkan ke bagian 2 dari struktur akar primer atau struktur primer akar. Nah, tadi kita sudah sampaikan tentang bagian dari tudung akar. Kemudian bagian berikutnya adalah epidermis. Pada gambar tadi sudah ditunjukkan bahwa epidermis itu berada di bagian luar yang kadang-kadang dia memiliki kutikula, ya, kadang-kadang memiliki kutikula. Nah, agak berbeda dengan batang. Epidermis pada akar ini ukurannya dindingnya tipis. Kemudian tadi saya sampaikan adanya kutikula. Dan juga kadang-kadang pada bagian dinding yang paling luarnya itu berkutikula. Ada jaringan baru yang berfungsi untuk melindungi jaringan epidermis itu sendiri. Jadi guard of guard, ya, penjaga dari penjaga. Kemudian ada akar yang muncul ke udara dan yang ada di dalam tanah. Ini sama-sama memiliki epidermis. Namun, yang muncul ke udara itu memiliki dinding yang lebih tebal. Ya, akibat dengan bersentuhan dengan udara, maka akan mengalami adaptasi memiliki dinding yang lebih tebal. Salah satu pengaruhnya adalah untuk menghindari penguapan. Di bagian epidermis ini memiliki lignin dan zat-zat lain sehingga dia tetap lebih kokoh dan bisa menjadi pelindung bagi sel-sel di dalamnya. Lapisan terluar dari epidermis tersusun dari sel-sel yang rapat, sel rapat, ya, tanpa ruang antar sel, berdinding tipis, memanjang sejajar sumbu akar. Nah, biasanya jaringan-jaringan yang memiliki ruang antar sel itu adalah jaringan parenkim, dan jaringan yang tidak memiliki ruang antar sel itu biasanya adalah jaringan kolenkim. Dan strukturnya jaringan kolenkim memiliki ketebalan yang lebih tebal sehingga lebih kuat dibandingkan dengan jaringan parenkim. Nah, tebal epidermis biasanya, ya, ini terdiri dari satu lapis ini. Untuk sel akar terdiri dari satu lapis sel. Tetapi pada akar yang mengalami perubahan kondisi lingkungan, misalnya pada anggrek yang hidup sebagai tumbuhan epifit, epidermis itu sangat bertebal lapisannya, berlapis-lapis sehingga disebut dengan filamen. Pada kelompok keladi yang hidupnya sebagai epifit juga, itu juga mengalami perubahan epidermis sehingga berlapis-lapis yang fungsinya untuk menangkap udara, yang kemudian disebut dengan filamen. Nah, secara umum tumbuhan yang hidup sebagai epifit memiliki akar, dan bagian epidermis dari akar tersebut mengalami perubahan ketebalan yang disebut dengan filamen. Nah, dari struktur bagian dalam secara anatomi, kita bisa melihat secara umum penampang batang itu seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, tapi tadi berwarna dan lebih kecil, ini lebih besar. Ada bagian berkas pembuluh di tengahnya yang dibatasi oleh jaringan endodermis. Ini ada epidermis di bagian luar, ada jaringan kortek atau jaringan dermal, kemudian ada endodermis. Bahkan endodermis itu bisa lebih dari satu lapis. Tujuannya adalah untuk melindungi berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem. Kalau kita melihat penampang xilemnya berbentuk segi empat seperti bintang yang 4 sisi ini menunjukkan akar dari tumbuhan dikotil. Demikian juga kalau sisi bintangnya itu 3 atau 2, itu juga
bagian dari kelompok tumbuhan dikotil. Sedangkan monokotil tidak membentuk sisi bintang yang seperti itu. Karena berkas pembuluhnya itu tidak terkonsentrasi di bagian tengah akar. Nah, ini adalah jaringan phloem. Ini jaringan phloem. Ini jaringan phloem. Nah, ini dari sisi jaringan diisi oleh jaringan parenkim, dan yang dekat dengan sisi epidermis ini, sisi tepi ini diisi oleh jaringan kolenkim. Karena fungsinya untuk menguatkan sumbu akar. Ya. Secara detail keterangannya bisa dilihat di sini. Nah, pada anggrek ini adalah endodermis. Maaf, ini adalah epidermis. Di luar epidermis ini adalah filamen. Nah, ini yang berbeda dengan tumbuhan lain pada umumnya pada jaringan akar tumbuhan epifit. Ini berkas pembuluh sama seperti ini kortek, dan ini adalah epidermis. Kita lihat lebih detail. Ini endodermis. Ini adalah ampulur yang terdiri dari jaringan parenkim. Maaf. Ini adalah xilem. Ini adalah phloem, xilem, phloem. Nah, kalau ini tadi jumlahnya 4, ini jumlahnya banyak. Ya, banyak. Dikenal juga dengan polyarch. Nah, ini menunjukkan penampang melintang akar tumbuhan monokotil. Jadi berkas pembuluhnya itu memiliki tipe polyarch. Jadi xilem dan phloem itu jumlahnya lebih dari 4. Tapi kalau jumlahnya itu 4 sisi atau kurang, maka itu jenis tumbuhan dikotil. Nah, tadi ada bagian yang lebih tebal yang disebut dengan cuticola di bagian luar dari epidermis. Ini kita lihat epidermisnya terlihat ada lapisan lain. Nah, lapisan di luar ini biasanya adalah lapisan cuticula yang berfungsi untuk melindungi jaringan epidermis itu sendiri. Dinding sel epidermis tersusun dari selulosa dan pektin yang berfungsi untuk menyerap air. Kemudian permukaan epidermis bagian luar membentuk tonjolan berupa rambut atau bulu akar. Jadi untuk proses pembentukan akar lateral itu terbentuk dari modifikasi dari sel epidermis, terspesialisasi untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Nah, rambut akar tegak lurus ke permukaan akar, ya, tegak lurus terhadap permukaan akar dan berbentuk seperti tabung. Kemudian pada akar yang sudah mengalami pendewasaan, maka rambut akar ini akan mati, akan mengering dan mati, ya, akan mengering dan mati. Jadi rambut akar itu hanya dimiliki pada jaringan-jaringan yang masih muda. Kemudian pada beberapa tumbuhan, rambut akar bukan berasal dari epidermis. Jadi secara umum rambut akar itu berasal dari epidermis, tetapi pada tumbuhan-tumbuhan tertentu, ya, itu berasal dari trichoblast. Ini tetapi, ya, bukan terapi, tapi tetapi. Nah, pada tumbuhan air, Eichhornia atau sering kita sebut dengan tumbuhan eceng gondok dan Pitzia, ini tidak ada bulu akar. Ya, mungkin karena sangat mudah mendapatkan air karena tumbuhan ini hidup di dalam air. Kemudian pada beberapa genus dari tumbuhan, sel epidermis, ya, sel epidermis pada bagian akar yang masih muda dan pada bagian rambut akar
Ini menghasilkan lendir, membentuk lapisan lendir. Nah, fungsinya sama seperti pada tudung akar, yaitu untuk memudahkan akar ini menerobos tanah yang lebih kuat, sehingga disekresikanlah cairan tadi untuk melembutkan tanah tadi, sehingga akar yang lembut pun mampu menembus tanah yang keras. Nah, ini struktur luarnya. Kita lihat bulu-bulu akar ini, dia tumbuh dari epidermis, ya. Bulu akarnya atau akar lateral tumbuh dari epidermis ini, ya. Epidermisnya membentuk akar lateral untuk memperluas bidang penyerapan. Selanjutnya, kortek akar, ya. Setelah epidermis, di bagian dalamnya ada kortek. Nah, ini terdiri dari jaringan parenkim, terutama bagian dalam yang dekat dengan berkas pembuluh. Ini adalah jaringan parenkim yang kita bisa tandai dari posisi satu dengan yang lain itu lebih renggang, ya. Kemudian juga ada jaringan kolenkim atau jaringan penyokong yang dekat dengan jaringan luar, yang dekat dengan jaringan epidermis. Nah, pada monokotil ini tidak melepaskan kortek semasa akar masih hidup, ya. Akan membentuk banyak sklerenkim. Jadi pada monokotil itu mengalami perkembangan lanjutan. Berkas-berkas kortek ini dari jaringan parenkim dan kolenkim akan tumbuh terus, tidak mati dia, tidak lepas, tidak diganti dengan jaringan baru, sehingga mencapai tahap yang disebut dengan jaringan sklerenkim. Kita lihat misal akar pohon kelapa itu keras-keras, terutama yang terpapar keluar. Nah, sebagian jaringannya itu sudah mengalami perubahan, memasuki tahapan jaringan sklerenkim, sehingga strukturnya menjadi keras. Kemudian pada tumbuhan darat yang terendam air, misalnya pada padi, ini ada ruang antar sel yang terbentuk. Terbentuknya secara lisis atau lisigen dan secara skizogen, ya. Nah, sel kortek bisa ditandai dengan sel-sel memiliki vakuola yang besar. Kalau kita amati dengan menggunakan mikroskop, itu terlihat ada vakuola yang besar. Kemudian juga akan ada plastida yang juga dapat berfungsi untuk menyimpan pati, ya. Jadi terutama ini untuk akar-akar yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan atau umbi akar. Nah, kemudian bagaimana proses terbentuknya endodermis untuk melindungi berkas pembuluh? Endodermis ini berkembang dari korteks lapisan yang paling dalam, ya. Terbentuk menjadi jaringan yang mengalami penebalan, bisa satu atau beberapa lapis, kemudian berkembang menjadi jaringan endodermis di bagian dalam. Tetapi ada juga yang berkembang menjadi jaringan eksodermis yang kedudukannya berada di bawah epidermis. Nah, untuk memperkuat batang lebih kokoh, maka selain ada epidermis juga terbentuk eksodermis, atau sering disebut juga dengan hipodermis, ya. Dinding selnya mengandung suberin dan lignin sehingga lebih kokoh. Nah, ini penampang korteks bagian ini, penampang korteks, ya. Jadi ini dibentuk oleh jaringan korteks terdalam,
Kemudian ada ini kita lihat ada eksodermis atau hipodermis yang dibentuk oleh jaringan korteks paling luar. Nah, kita kembali ke ini kita bicarakan lebih lanjut. Tadi sudah jaringan korteks, selanjutnya adalah endodermis. Ingat, endodermis ini terbentuk pada bagian akar, sedangkan pada jaringan batang itu tidak ada berkas pembuluh yang dilindungi oleh endodermis. Tetapi pada beberapa tumbuhan yang lain seperti pinus, bahkan endodermis ini ada pada daun. Nah, pada jaringan endodermis yang berfungsi untuk melindungi berkas pembuluh, pada beberapa tumbuhan, ya tidak umum berarti, dinding sel pada jaringan korteks bagian terluar akan membentuk gabus, sehingga jaringan pelindung epidermis digantikan oleh eksodermis. Maaf, yang berada di bawah endodermis, bukan yang melindungi berkas pembuluh. Ini eksodermis, kalau yang tadi endodermis. Mohon maaf. Kemudian struktur dan sifat sitokimia dari sel eksodermis mirip dengan endodermis. Ya. Dinding primernya dilapisi oleh suberin, oleh selulosa, oleh lignin. Nah, ini miripnya. Contoh pada tumbuhan smilak, oriza, dan fonik. Fonik kelompok palem, ya, kelompok Arecaceae. Ini kelompok Poaceae, dan juga pada genus Similak. Pada tumbuhan nenas, ananas, dan rumput, kemudian rumput teki, pada bagian eksodermis ini juga terdapat jaringan sklerenkim, ya, di sebelah dalam dari eksodermis, sehingga strukturnya lebih kuat, lebih tebal. Dan pada jagung atau zeamai, pada bawang, lapisan korteks itu posisinya berada di bawah dari epidermis. Dan pada eksodermis ini dilengkapi dengan pita kaspari. Tetapi pada berbagai tanaman lainnya, pita kaspari ini berada di endodermis. Ya. Untuk tumbuhan ini berada di eksodermis. Yang dinding antiklinalnya, ya, pada spesies lain umumnya ditemui pada dinding antiklinal endodermis, ya, dinding bagian luar endodermis. Ini yang tadi saya sampaikan, pada tumbuhan ini ditemukan pada eksodermis. Spesies di atas, ya, spesies ini mempunyai jalur simplastis yang bersinambung dari epidermis ke berkas pembuluh. Nah, ini gambar dari akar epifit, ya. Ini ada filamen, kita bisa lihat. Kemudian ini ada ampelur. Ini adalah bagian pembatas dari berkas pembuluh. Berarti ini adalah endodermis. Kemudian ini korteks. Kemudian kalau ada hipodermis di sini, berarti ini endodermis, dan ini adalah filamen. Nah, tadi disampaikan adanya pita kaspari yang berada di bagian hipodermis atau eksodermis dan endodermis. Kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop biasa tidak akan terlihat strukturnya, tapi diilustrasikan seperti ini. Jadi pada setiap sel dia terbungkus pada bagian antiklinalnya yang berfungsi untuk mencegah masuknya senyawa-senyawa yang tidak diinginkan dalam proses penyerapan air dan garam mineral ke dalam berkas pembuluh. Jadi dihalangi oleh pita kaspari. Kemudian di beberapa tempat ada sel pelalu yang berfungsi untuk masuknya senyawa-senyawa yang diinginkan tersebut. Jadi pita kaspari itu berada di lapisan
endodermis maupun di lapisan pada beberapa spesies tadi, spesies bawang ya, berada di lapisan eksodermis atau hipodermis. Nah, pada endodermis yang mengandung pada dinding endodermis mengandung suberin di bagian yang ada pita kasparinya. Suberin, lapisan lilin untuk menghalangi masuknya air dan garam mineral tadi. Ya. Kemudian jika mengalami plasmolisis, maka protoplasma lepas dari dinding sel, tetapi masih tetap melekat pada pita kaspari. Plasmolisis, ya, tekanan, tapi dia tetap masih melekat pada pita kaspari. Nah, pita kaspari memisahkan bagian akar yang dapat ditembus air dan garam mineral. Jadi pada epidermis dan kortek ini ada senyawa yang masuk melalui selective permeable, ya. Kemudian untuk masuk ke sistem stele atau berkas pembuluh itu akan dibatasi oleh pita kaspari. Pada akar yang mengalami penebalan sekunder yang menyolok, maka endodermis kortek akan lepas. Pada akar dalam stadium primer membentuk dinding sekunder yang tebal dari lamela suberin yang dilapisi oleh selulosa berlignin. Nah, penebalan itu dimulai dari floem, dari berkas pembuluh floem, sehingga di dalam xilem yang belum menebal berfungsi sebagai sel pelalu. Ya, jadi sel pelalu itu sering ada di bagian xilem. Jadi kita lihat, ini sel pelalu, ini sel pelalu, ini sel pelalu, cenderung dia berada di bagian xilem, sedangkan di bagian floemnya tidak ada sel pelalu. Nah, ini adalah gambar endodermis secara jelas yang diselubungi oleh pita kaspari, ya, diselubungi oleh pita kaspari. Kemudian di bagian-bagian tertentu ini adalah sel pelalu. Kita lihat ini adalah xilem. Nah, ini juga sel pelalu yang berfungsi untuk masuknya senyawa ke dalam berkas pembuluh ini. Ini adalah floem. Nah, di bagian dalam dari endodermis biasanya ada satu lapisan jaringan yang berbeda dari jaringan di dalamnya yang disebut dengan perisikel. Ini perisikel. Yang kita bisa bedakan dengan endodermis adalah lebih bening zonanya. Ya, zonanya lebih bening. Sedangkan ini adalah zona korteks yang terdiri atas jaringan parenkim dan kolenkim. Untuk bagian 2 sudah kita selesaikan dan kita akan lanjutkan pada bagian ketiga atau bagian terakhir dari perkuliahan ini.